Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bidan Kia. Bicara seputar kebidanan kesehatan ibu dan anak. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda bahaya masa nifas. Ada beberapa tanda yang memang membahayakan di saat masa nifas. Sebelum kita masuk penjelasan satu persatu tentang tanda bahaya masa nifas, jangan lupa ya like, subscribe, and share video ini ke teman-teman yang lainnya. Sebelum kita masuk ke materi apa aja yang menjadi tanda-tanda bahaya masa nifas, saya akan mencoba dulu menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan masa nifas itu sendiri. Masa nifas itu adalah masa di mana dimulainya proses pemulihan alat kandungan ke kondisi semula seperti sebelum hamil. Ini dimulai setelah proses persalinan hingga 6 minggu setelah terjadinya proses persalinan. Oke, kita lanjut ya. Yuk kita bahas apa saja itu tanda-tanda bahaya masa nifas. Dimulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu perdarahan yang berlebihan. Perdarahan ini umumnya terjadi pada ibu nifas memang, tetapi apabila perdarahannya berlebihan dan menyebabkan ibunya harus mengganti pembalutnya lebih dari 1 kali dalam tiap jamnya, kita harus waspadai atau kita harus antisipasi adanya tanda-tanda bahaya masa nifas, yaitu perdarahan. Yang bisa saja perdarahan berlebihan ini disebabkan oleh masih adanya sisa-sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim yang menyebabkan perdarahan berlebihan pada ibu nifas. Dan biasanya perdarahan yang disebabkan oleh adanya sisa plasenta di dalam rahim ini umumnya itu terjadi pada pada waktu 1 sampai 2 minggu setelah terjadinya proses persalinan. Yang kedua adalah infeksi nifas. Infeksi nifas ini biasanya menyebabkan ibunya mengalami demam atau panas. Nah, infeksi pada masa nifas ini bisa saja terjadi pada rahim atau infeksinya itu bisa juga terjadi karena adanya luka jahitan yang terinfeksi oleh kuman. Kemudian bisa juga infeksi pada masa nifas ini disebabkan karena adanya peradangan atau infeksi pada payudara karena masuknya bakteri atau karena adanya penumpukan air susu pada payudara ibu yang tidak bisa menyusui secara signifikan yang menyebabkan bendungan ASI pada akhirnya mastitis. 3. Sakit kepala hebat. Sakit kepala hebat yang tak tertahankan ini apabila disertai dengan tanda atau gejala yang lainnya seperti pandangan kabur, nyeri ulu hati, bengkak pada pergelangan kaki, serta mungkin adanya tekanan darah yang tinggi atau hipertensi. Ini bisa saja merupakan tanda bahaya masa nifas yang disebut dengan preeklamsi postpartum atau preeklamsi setelah persalinan. Nah, pada banyak kasus preeklamsi pada pasca persalinan ini terjadi pada waktu 48 sampai 72 jam setelah persalinan, tetapi biasanya bisa terjadi sampai dengan 6 minggu setelah proses persalinan. Yang keempat adalah gangguan masalah BAK atau buang air kecil. Paling sering terjadi itu adalah tidak terkontrolnya pengeluaran urin, misalnya pada saat mengalami batuk, bersin, ataupun tertawa. Urin tidak keluar dan tidak bisa dikontrol. Nah, atau mungkin bisa juga masalah gangguan BAK lainnya itu seperti
pedih, rasa perih atau sakit seperti terbakar ketika buang air kecil. Nah, ini bisa saja merupakan tanda bahaya pada masa nifas, karena ini mungkin bisa juga tanda bahwa ibu sedang mengalami infeksi saluran kemih atau infeksi saluran kencing pada saat masa nifas. 5. Sedih terus-menerus dan merasa depresi. Ini sering dialami oleh ibu-ibu nifas yang baru pertama kali melahirkan, karena biasanya dia akan mengalami perubahan tugas yang biasanya belum pernah mengurusi anak atau tidak pernah direpotkan oleh bayi. Sekarang dia harus mengurusi atau menjalankan peran barunya sebagai ibu dan harus pandai mengatasi segala masalah yang dialami oleh bayinya. Terkadang proses ini menyebabkan ibu merasa kewalahan dan mengalami stres yang berlebihan efek penyesuaian pada masa nifas ini. Dan jika ini masalahnya berlanjut dan memicu ibunya stresnya berlanjut dan menyebabkan ibu mengalami rasa tertekan dan depresi, terkadang kala bisa membahayakan karena ibu bisa mengalami halusinasi yang menyebabkan dia mencoba bunuh diri. 6. Sesak nafas. Sesak nafas atau biasanya nyeri pada dada yang menyebabkan sesak yang berlebihan pada masa nifas, ini merupakan tanda bahaya yang harus diantisipasi atau diwaspadai, karena pada ibu nifas ini ada istilah yang disebut dengan emboli paru, di mana emboli paru ini adalah tersumbatnya aliran darah ke paru-paru. Biasanya aliran darah ini mengalami penyumbatan dikarenakan adanya gumpalan atau bekuan darah yang menghambat aliran darah ke paru-paru. Dan ini apabila tidak ditangani secara tepat dan dapat penanganan yang baik akan membahayakan nyawa ibu dan bisa menyebabkan kematian. Yang ketujuh adalah nyeri dan bengkak di betis. Pembengkakan di betis yang disertai dengan nyeri hebat dan kemerahan, biasanya ini bisa saja disebabkan karena penggumpalan darah di tubuh bagian dalam. Nah, ini biasanya diistilahkan dengan deep vein thrombosis. Apabila penggumpalan darah ini berpindah ke tempat yang lainnya, itu bisa membahayakan ibu karena bisa menyebabkan penggumpalan darahnya tadi berpindah ke tempat yang lainnya, dan ini jika terjadi ibu harus segera mendatangi tenaga kesehatan. Tadi ya teman-teman, tanda-tanda bahaya masa nifas. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diantisipasi agar tidak terjadi masalah-masalah pada masa nifas yang memang membahayakan nyawa ibunya atau membahayakan kondisi ibu ataupun bayi pada saat masa nifas. Oke, itulah tadi materi tentang tanda bahaya masa nifas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like, subscribe, and share ke teman-teman yang lainnya. Salam.